kudo. Jadi Aditya Warmanku ada punya tunggangan kudo warna putih. Oh, itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyabik kok semacam samburani. Oh, kudo samburani. Iya. Kan? Oh, iya. Berarti pendapik info-info dari Batik Pagu kok baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam sesi kita bala bakabar lamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan date pagu. Yang watang dia. Nan date pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruah-ruahaniah kan itu tibu enak. Ya, kalau bahasa kininya mitologi. 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 Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan makalesuh dari pagu ko na menyampe nimpo. Itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untung kok basuo di tarikhnya beko. Badah. Jadi kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau non paling masyhur, non paling tanamu kecil orang kini ada anak yang disabut kalau di Minang nyesabutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan baik itu. Kok serius gua? Ini kan itu nama keleso ada pagu tadi nak. Iyalah. Ini nama keleso ada pagu itu gini. Agak balik topik tu mah. Ini harus kita sampein gini kan. Iyalah. Jadi bana tak bananyo, marilah kita simak penjabaran beliau go. Lah. Dah. Dapat tanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengangkat masalah menjalang kematian Aditya Warman, peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, Daya? Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman kok kalau menurut nambah keleso te pagu kok mang rajo kok di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Ya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tuh? Kalau dalam informasi no dapet, nanya kita tahu kawak kan, namanya alun Pagaruyung lai, alun apa nama ko? Alun mana mau kok? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang pu kan itu. Itu nyagi namu. Atau Aditya Warman tu nyawa menjelang kematian itu sebetulnya nyawa melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam pun naskah pun ada sabuian bagi nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Yo. Nama baca itu leh. Nama sepupu yang nyeturik ko namanya Bijayendra. Bijayendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bijayendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra mati
meninggal. Bijayendra ko masih bisa dikecil, masih ketek baru tuh. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tuh cukup lumayan lah. Agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa kok ya? Pindahkanlah kekuasaannya tuh dari daerah Damasraya tuh masuk ke daerah Sarwaso kah. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu kok mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi anu itu itulah nama nari. Ya nak kayak kalau di kecean apa udah kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu ya. Dulu enak. Nan kita dapet ko anu itu baso-baso nama ngiri ati pagu tak ko nah. Iya. Nah, jadi hal nan udah sampean ko nak emang anam itulah kayak cewek Cito Patang kan. Aduh kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di persamaan tu memang yo ada kerajaan Parik Batura. Iya. Bekonyo ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada kerajaan persamaan tu kan. Jadi daerah-daerah itu tuh kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatuan kan. Nan mama di Aditya Warman ko kan emang yo di nagari Sarwaso sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu jadi di tampe sinan tulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut bakalesuh dati pagu tako nak hampir ada semuanya. Kebetulan mungkin tuh. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya apa? Pai ke Pasaman ko, di Pasaman ko matinya atau apa dah? Ndak di Pasaman matinya doh. Awak mulai lihat deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca, secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada 2 orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan 2 kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total itu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak Rajo Pandito di agama kan ada yang sampai dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya nyo tibo itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh 2 orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu. Karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko selala cahaya matahari ko terlampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskannya ke Aditya Warman ko. Sabalun? Sabalunnya kapai. Oh, jadi nu sana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah. Pasaman lah. Sebelumnya japui dini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sini tuh mati Weh, ikutlah mulai tabuka aku. Biasa kan kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bak leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat seketek ko dah. Atu baca ceritanya bako di sini dibunuh di Tewar. Berarti ndak dikubur rajo atau kubur deh. Ndak. Aditya Warman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan itu. Jadi kan nyala pai ke Pasaman tu walaupun nya tagan dek pendeta kan. Pendeta aku lah nyebaunya yo pai ke Pasaman. Nya kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Ya saben ada raju di sekitaran 3 Gunung Marapi Tagak kecil.
Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampainya di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra aku. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua aku namanya agak lucu namanya. Namanya Tuo Balango namanya. Oh, itu Balango. Tuo Balango ku sekaligus sebagai penunjuk jalan nih tuh supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman tu masalah waktu zaman itu tu orang ku pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba Pawang jalan. Hanya asli orang Pasaman tu. Ini bekas prajurit dari Akarendra dulu tu. Tapi dia menyatakan setia ke Aditya Orman tu. Berarti masih prajurit dia mama tiba ya. Nah, sampainya di situ nyambut Dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu Rajo Gadang, pai ke tempat Rajo Ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Ya. Nah. Abi ya cik Aditya Orman ko angkuhnya tu sombong tu mah. Ini pai. Ini tak perlu membawa pasukan banyak dah. Oh, cuma pasukan inti nanya. Ini bawa pasukan khusus memang dakik semuanya bana. Jadi ini sangat yakin sama pasukan khususnya ko. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tuo Balango ko lah siasat. Oh. Ketika Tuo Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi tu mah malam-malam nyu tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ku meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke Tuo Balango kan. Sudah tu nyetinggalkan karih sih. Datu nyetinggalkan lah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam Balango ketik. Ketika dibuka Balango tu dia ada kumbang bakal kilau dia kamu bungkuk lah. Itu nanya sabit mambang hitam tu Oh, itu nama mambang hitam. Mungkin kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tu memang yang ngiang tu. Sudah tu ini pai lainnya tinggal tu Balango ko seolah-olah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Hanya ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah. Lanjut cerita. Iya. Tu berjalannya pulang sampailah nyo dekat daerah yang dulu di situ ada biaro tu, makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di dekat mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro, memang ada biaro di situ cik dulu. Padiang ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pas istirahat malam di biaro tu, ini kan namanya kayak kecantikan mah, ini masih membawa ajaran agama lama mah. Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lah kan sergap dek pasukan nak dikenal tu. Nah, disergap pasukan dikenal tapi Aditya Orman ko yakin sama pasukan intinya ko mah. Ini nak gentar tu. Tetapnya berdiri Tuo Balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama dua pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja ko terasa ada menusuk dari Orman ko. Rupanya ya Muhammad dia tu. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk ke sebelah siko pak. Tuo Balango ko menancap kan. Oh, Tuo Balango ko menancap kan. Lalu Tuo Balango ko di Orman tu refleks nyo kelatian lah silawak bahasa Minang nya kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, Tuo Balango ko nyo kelatian di Orman tadi itu. Hangi separuh kondisi. Mati Tuo Balango tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan, ni nak Tuan Rajo tu selama itu mah. Nak do kasih kan. Tapi heran bakok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu doh sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada hati si Aditya Orman ko Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tu.
Oh, Patalian Darah ya. Ya. Jadi kali itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra. Karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warmanko kalau zaman-zaman saya isu itu nyo kan Rajo Sati nyo tiba itu ndak Ya. taluk balelo tiba itu Tak tambus jatuh deh dah. Ayo. Jatuh pis jatuh yang mana? Iyo, kok tiba di kannya yang di toko badangkan. Amalan tu nih. Kok tiba di mato di paek banggeleang kan Apa? itu. Berarti berarti bahasa tradisiku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya Iya. itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko. Nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubu di kubu Rajo. Iya. Kan ada. Berarti ndak beliau ko ndak bakubu ya daya. Enggak. Jadi ketika nyo siap nyo antak do kari tadi itu, jadi manyaki deh. Ketika tabik matahari, ketika subuh tiba, baru luku tadi kau menyakit dia. Oh, berarti pas pertama nyo antak tu Enggak berpengaruh no. Mama dia sengene Iya. sedeknya ya. Oh. Nah, jadi lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tuh. Hanya lanjutkanlah perjalanan Batigo dengan dua tunggangan dua kudo. Jadi Aditya Warmanko ada punya tunggangan kudo warna putih. Oh, sekolah itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kudo Samborani. Itu sabik kan. Oh, iya. Ah. Berarti pendapik pang info-info dari Batik Pagu ku papayo. Jadi baannya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi Ya racun tu. Racunnya itu. Ya. Racun memang hitam tadi yang kita model kembang bungkuk tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam, Iya. dia tak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kudo tu. Jadi kudo tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kudo, main cik kudo. Oh, baik itu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-was ini dia di Warmanko luku kan. Makanya yang di cik kudo sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kudo tu. Capik lah dia. Ya. Tapi di Tanjung Alam memang tak kau leh. Nyusuruan lah Aditya Warmanko ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sinilah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ko membusuk Tahu tu tangga-tangga. Malapil membusuk. Iya. Sehingga iya. pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lah itu, nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main yang di Tuan Mama karena itu loh. Oh, pindah ya. Ya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama Aditya Warmanko kan akan racun loh. Nyo bakal lah anu tadi tu. Lumbung padi itu. Dah tu yang hanya bawa pulang cuma abunya selenya. Oh, abu itu sudah abu abu kan yang bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Warmanko pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain doh, adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyebut itu tu Parpatiah. Oh, Parpati. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku di sana. Jadi emang yo Datuk Parpati dan Sabatang gue, menurut naskah mau apa kan. Kau udah harus di museum kan besok ada harus kalau Jepang apa besok aku harus sudah di museum kan jawet kan jawet kan udah besok aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Warman. Kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya tu nan mandatangan itu nan bakleso de Pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warmanko menurut pandangan beliau Aditya Warmanko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tiba enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barangko hampir sama kan itu ya, dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cerita tadi ko harus kita museum kan besok. Ndak bisa kita lapih-lapih dari beliau nampaknya kodoh. Harus
harus kita dakek-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah. Pada Allah, ya. Nan salah tu datang dari pada manusia, ya. Kita lah nye. Kita ya. Yo, karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo, kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan perlu menambahkan setengah mengajar. Nyimpo tunggu di sana. Info dari pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nyo ada kan ada landasnya gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu, Aditya Orman Kunyo masuk pemerintahnya antara 2 balai sampai 5 balai tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Anyu meninggal, itu tuh sampai anaknya siap untuk jadi raja. Itu tuh dilanjutkan dek perpatian tadi. Tapi masih ada namu Aditya Orman tuh. Anak ekor laki-laki bersih. Anak 2. Laki-laki Cie, produksi Cie. Nah laki-laki ketika kejadian tuh dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi kok nak salah ke daerah anu kok dibawanya Sungai Tarap gini tuh. Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliukur 2 je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah ko di map dah mentranslate ko dah membaca itu kan itulah hati boy ko. Dari kepala daerah. Bisa lo Tahu lo 2 lo kan anak malam bahasa tambo Ayo di sana panjang lebarnya lah paparkan di udah tadi. Kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lu kalalu tu nama Kaleso Reti Pagu. Nak dah nak. Aku lek pandai lo menangah kan itu. Tapi kalau nak pandai menangah simak lah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.